Oke, baik teman-teman. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Perkenalkan nama Kakak Hasan di sini sebagai pemandu museum. Selamat datang untuk SMP Regina Kelly di virtual tour Museum Zoologi Bogor. Nah, kurang lebih selama 1 jam kita akan berkeliling ke area Museum Zoologi ini ya. Tentunya museum ini adalah hewan-hewan yang sudah diawetkan ya. Yang pertama ada burung, ada mamalia, reptil, amfibi, kemudian serangga, moluska atau sejenis keong, dan di luar sana nanti kita lihat kerangka paus biru. Nah, museum zoologi adalah jadi museum yang sudah diawetkan, ilmu yang mempelajari tentang binatang. Namun sebelumnya kakak akan bercerita tentang sejarah museum zoologi. Nah, awal mulanya, museum ini didirikan pada tahun 1894. Jadi usia museum ini sudah hampir 127 tahun. Ya. Nanti bulan Agustus akan menginjak 127 tahun. Nah, kita lihat pendiri Museum Zoologi. Nah, ini adalah pendiri Museum Zoologi. Museum didirikan pada tahun 1894. Pendirinya bernama Dr. J.C. Koningsberger, berkebangsaan Jerman yang menetap di Belanda. Nah, pada waktu itu, tugas beliau mengoleksi serangga yang merugikan. Jadi serangga hama tanaman yang ada di kebun raya, kemudian disimpan di sebuah laboratorium kecil. Jadi ini adalah sebuah laboratorium tempat penyimpanan serangga hama tanaman yang ada di kebun raya dan dikoleksi di museum ini. Kemudian atas usulan pemerintah kolonial Belanda dibuatlah menjadi beberapa ruangan. Nah, ruangan yang lain seperti ruang burung, mamalia, reptil, kemudian ruang moluska atau ikan, dibangun pada tahun 1901 dan selesai tahun 1905. Nah, dari situ berkembang menjadi sebuah museum. Itu pun terinspirasi dari museum yang ada di Kolombo. Ya, kemudian di sini dipamerkan per kelas burung, mammals, reptil, kemudian amfibi, serangga, dan fishes beserta moluska. Nah, itu ya. Kemudian pada tahun 1959, museum ini baru diserahkan ke orang Indonesia pertama yang bernama Dr. Sampurno Kadarsan. Nah, beliau adalah orang Indonesia pertama yang menerima museum pada tahun 1959. Nah, beliau sudah wafat ya, ada di semua. Nah, inilah sejarah museum secara singkatnya. Nah, baik teman-teman, sekarang kita lihat koleksi yang ada di sini. Nah, sekarang kakak berada di ruang burung atau vertebrata. Di sini ada kerangka sebelumnya, nanti kita lihat ya. Nah, kita lihat burung kuau. Nah, di belakang saya ini ada kuau seperti burung merak, tapi warnanya agak coklat. Nah, perhatikan. Nah, ini namanya kuau. Burung tersebut berasal dari Sulawesi. Nah, ini di Kalimantan juga ada ya. Jadi persebarannya. Nah, ini satu keluarga dengan burung merak. Warnanya agak coklat. Nah, uniknya burung tersebut bisa menari-nari ya. Ini salah satu perhatian lawan jenisnya. Ya, seperti ini. Burung ini suka memakan serangga, kemudian biji-bijian juga ya. Nah, ini biasanya hidupnya berkelompok. Nah, ini asli tentunya ya. Jadi sudah diawetkan menggunakan boraks. Jadi cara pengawetannya awalnya sudah mati, kemudian di bagian dada hingga keloaka dibelah menggunakan pisau khusus. Dagingnya beserta organ dalamnya harus dikeluarkan. Yang tersisa hanya kulit. Nah, sebagai awetannya menggunakan boraks
dikasih boraksnya itu di bagian kulit dalam. Kemudian dibuat badan tiruan dari serabut kelapa yang diikat menggunakan benang dan dimasukkan serta dijahit kembali. Untuk matanya, nanti kita lihat ada yang lebih jelas ya. Kalau matanya palsu, terbuat dari resin atau bisa terbuat dari kelereng. Nah, tergantung besar kecilnya hewan tersebut. Nah, sekarang kita lihat burung kakatua. Nah, ini kakatua ini hidupnya berkelompok. Burung ini pemakan biji-bijian, cirinya paruhnya yang bengkok. Kemudian ada jambul kuning. Nah, ini perhatikan kakatua jambul kuning. Burung tersebut siapa cerdas, bisa berbicara, ya, bahkan bisa menyebutkan namanya sendiri. Kakatua, kakatua. Nah, selain jambul kuning, ada yang namanya kakatua raja, agak hitam. Nah, ini ya, satu keluarga. Burung tersebut hidupnya berkelompok dan pemakan biji-bijian, memiliki ciri khasnya itu di bagian paruhnya bengkok ke bawah. Nah, itu menandakan pemakan biji. Nah, kita lihat burung berikutnya ini ada mambruk, ya. Mambruk ini berasal dari Papua atau sejenis merpati mahkota. Nah, kelihatan di atas kepalanya seperti ada mahkotanya. Nah, ini satu keluarga dengan burung merpati yang biasa ya. Namun ini bisa lebih besar postur tubuhnya, warnanya agak hitam dan kecoklatan. Burung tersebut pemakan biji-bijian. Nah, burung bernapas menggunakan paru-paru. Tapi ketika terbang menggunakan pundi-pundi udara. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat burung terbesar di Indonesia tidak bisa terbang karena sayapnya tereduksi. Nah, perhatikan. Ini namanya burung kasuari. Kasuari merupakan burung terbesar di Indonesia. Tidak bisa terbang karena sayapnya pendek. Kita lihat tidak ada sayapnya ya. Nah, ini matanya perhatikan. Palsu. Karena kalau mata yang asli nanti busuk. Dibuatlah tiruannya dari resin, semacam zat kimia ya. Nah, disesuaikan dengan kondisi mata seperti aslinya. Nah, sebenarnya yang asli itu kulit, tulang tengkorak kepala, sama tulang kaki, dan jambulnya itu asli juga. Kalau kita pegang keras jambulnya. Nah, kemudian setelah dikasih borak, di bagian bantalan kaki ada sela-sela atau sisa-sisa daging, nanti kita suntik menggunakan formalin 4%. Jadi kering. Nah, ada telurnya dan anaknya. Bagian telurnya itu asli juga, tapi dikeluarkan isinya, kemudian direndam menggunakan formalin 4%, dikeringkan, dan direndam lagi menggunakan alkohol 75%. Nah, ada anaknya, perhatikan. Itu asli juga ya. Jadi ini burung terbesar di Indonesia. Tidak bisa terbang ya. Berasal dari Irian Jaya. Burung tersebut suka memakan buah pisang, pepaya, dan serangga. Ya, kita lihat burung berikutnya. Di sini ada burung elang. Nah, burung elang ini suka memangsa ular, tikus, kemudian anak ayam, ya. Ini namanya elang bondol. Dilindungi ya. Nah, ada yang terbang. Nah, ketika terbang tadi menggunakan alat pernapasannya itu adalah pundi-pundi udara. Anaknya bisa mencapai 3 hingga 5 ekor. Seperti ini ya. Sekarang kita lihat rangkong dan julang. Nah, burung rangkong ini unik, membuat sarang di batang pohon seperti burung apa ya? Burung pelatuk. Nah, ini membuat sarang di batang pohon. Jenis makanannya adalah biji-bijian, terutama suka memakan biji kenari yang sangat keras. Bahkan tangan kita bisa patah.
biji kenari ini sekeras batu ya, tapi bisa pecah. Nah, rangkong memiliki jambu di atas paruhnya atau kepalanya, sementara julang hanya bergaris-garis. Ini masih satu keluarga dengan burung rangkong tersebut, tapi membuat sarang sama di batang pohon seperti itu, ya. Baik teman-teman, sekarang kita lihat burung hantu. Nah, burung hantu ini tentunya asli, ya, nokturnal, aktif pada malam hari. Nah, ketika malam hari penglihatannya tajam karena memiliki sel kerucut yang aktif pada saat malam hari. Adanya di mana? Di belakang matanya ya. Kebalikannya, di siang hari sel kerucutnya tidak aktif sehingga penglihatannya buram, ya. Nah, postur tubuhnya besar ya, agak coklat, kemudian ada putihnya juga. Matanya lihat, tapi mata tersebut palsu, disesuaikan dengan yang asli. Suka memangsa ular, tikus, kelelawar, dan hewan sejenis lainnya. Nah, kita lihat satu keluarga yang dengan orangutan, maaf, burung hantu. Nah, ini namanya serak. Nah, biasanya serak ini habitatnya sukanya di pohon aren. Nah, ini pohon aren ya. Serak dan celepuk. Nah, kita lihat celepuk. Kalau kita lihat itu adalah burung hantu. Tapi ini adalah satu keluarganya dengan burung hantu. Serak dan celepuk. Ya, biasanya di pohon aren. Ya. Nah, baik teman-teman. Sekarang kita lihat burung parasit merugikan. Kenapa dikatakan parasit? Karena burung tersebut tidak bisa membuat sarang sendiri. Jadi ketika bertelur, telurnya akan disimpan di sarang burung gagak. Ya, sementara burung gagak tersebut tidak tahu bahwa itu telurnya, hanya hampir mirip. Nah, kemudian pada saat menetas, nah culik-culik tubuh ini akan mengusik anak burung gagak, jatuh, mati tuh. Nah, sehingga dikatakan parasit. Sudah tidak bisa membuat sarang, mematikan anak burung lain. Suaranya adalah seperti ini. Wik, 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 wik. Nah, pernah mendengar ya? Nah, seperti ini ya, culik-culik. Nah, ini adalah jantan. Suaranya yang mengeluarkan wik, 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 wik. Itu adalah jantan. Yang betinanya suaranya tubuh, tapi jarang kita dengar. Yang sering kita dengar adalah yang jantan. Konon katanya, kalau ada orang yang meninggal, suka mendengar burung ini. Nah, itu dikaitkan dengan kehidupan di masyarakat, mitosnya. Ya. Baik teman-teman, sekarang kita lihat burung pelatuk. Nah, di sini ada burung pelatuk, woody woodpecker. Nah, ini sama membuat sarang di batang pohon seperti rangkong dan julang. Nah, itu ya burung pelatuk, agak kecil, tidak seperti burung rangkong, tapi sama-sama membuat sarang di batang pohon dengan paruhnya yang sangat tajam. Agak runcing juga ya. Nah, makanannya adalah sejenis serangga. Baik, sekarang kita lihat betet dan kerabatnya. Nah, betet ini suka memakan biji-bijian. Nah, warnanya unik ya. Ada yang hijau, ada yang orange, ada yang ungu juga. Ya, hidupnya berkelompok, biasanya sering di atas pohon seperti ini. Nah, ada yang ungu ya, perhatikan. Uniknya dari segi warna ya. Nah, sekarang kita lihat burung pantai. Nah, teman-teman, kalau kita main ke pantai, kemudian kita berada di tepi pantai, banyak burung di atas tuh. Itu menandakan bahwa di situ banyak makanan, terutama ikan. Nah, seperti ini ya burung pantai. Nah, tentunya asli. Nah, bagaimana cara perawatan burung di sini?
Jadi debu-debunya dibersihkan menggunakan kuas atau vakum yang kecil. Kemudian setelah itu diberikan semir kulit di bagian bulu-bulunya, paruhnya. Kemudian kalau ada jambulnya dan matanya dibersihkan menggunakan semir khusus ya, supaya kelihatan mengkilap. Kemudian setelah itu kalau terlihat ada jamur, itu pada bagian jamurnya dibersihkan menggunakan kuas dan alkohol. Seperti itu. Kemudian diorama ini kita nggak kelihatan ya, di sini ada kamper dari ujung ke ujung, fungsinya supaya tidak ada semut yang masuk. Seperti itu. Nah inilah cara perawatannya koleksi di sini. Nah baik, sekarang kita lihat maleo. Nah, ada maleo di sini. Maleo dan gosong. Nah, ini maleo. Maleo tersebut berasal dari Sulawesi. Dilindungi. Burung tersebut tidak bisa mengerami telurnya sendiri. Perhatikan ada telurnya di atas. Telurnya besar. Kalau banyak tidak bisa mengerami. Jadi salah satu menetaskan telurnya itu akan dikubur di bawah pasir. Seperti apa ya? Penyu. Ya, akan dikubur di bawah pasir. Nah, kita lihat gosong, warnanya agak hitam, postur tubuhnya kecil. Nah, ini dilindungi teman-teman, berasal dari Sulawesi. Ya. Jadi populasinya tinggal sedikit. Ya. Baik, sekarang kita lihat burung berikutnya. Ya, ada raja udang di sini. Nah, kenapa dikatakan raja udang? Ya kesehariannya sering mencari makan, terutama udang, ya sehingga dikatakan raja udang. Atau kita kenal burung ini adalah cekakak. Tahu cekakak? Yang warnanya ada yang ungu mana? Nah itu cekakak, cekakak Jawa. Suaranya kakak suka ada, tapi jarang ditemukan sekarang, ya. Nah, ini jenis makanannya udang, sehingga dikatakan raja udang. Nah, kita lihat burung pipit. Burung pipit yang kecil-kecil ini merugikan bagi para petani, terutama di sawah ya. Sehingga oleh petani dibuat oleh orang-orang sawah. Fungsinya untuk mengusir burung tersebut. Kecil ya, jadi pemakan biji-bijian juga, serangga, ya. Nah itu ya, perhatikan, burungnya kecil. Nah ini ada sarang burung manyar yang unik, menggantung di atas pohon. Nah ini asli, kalau kita yang membuat berantakan. Jadi air liurnya sebagai pelekat. Ada lubang di bawah, masuk, kemudian ke atas. Ini rumahnya ya. Jadi menggantung di atas pohon seperti ini. Nah burungnya kita lihat kuning kecoklatan. Jenis makanannya adalah serangga, biji-bijian, warnanya kuning dan agak coklat. Ya, seperti burung kutilang. Kemudian kita lihat ada kuau. Di mana kuau ini asli Indonesia, berasal dari Sulawesi. Burung tersebut hidupnya di hutan, berkelompok, pemakan segala, omnivora. Di bagian matanya itu ada yang berwarna, dan bagian kelopaknya ada yang biru. Ya, uniknya di situ. Kemudian selain itu ada yang berwarna merah. Ya. Nah, seperti itu ya. Nah, burung ini tidak terbang tinggi seperti burung yang lain. Seperti ayam, ya. Nah, ini satu keluarga dengan ayam. Nah, kita lihat ayam hutan. Nah, ini adalah ayam hutan. Hidupnya berkelompok, memakan segala, warnanya agak tidak terlalu terang. Ada anaknya juga ya. Hewan ini bertelur, ya, bernapas menggunakan paru-paru. Ketika bertelur, pada saat mengerami itu selama 21 hari. Ya, baru akan menetas dan menjadi anak ayam.
Baik teman-teman, sekarang kita lihat ruang berikutnya. Ya, kita lihat hewan mamalia. Sambil lewat kita lihat kerangka. Ada 4 kerangka di sini ya. Ada harimau, kemudian ada badak Sumatera, kemudian selain itu ada tapir dan anoa. Nah, kita lihat. Nah, di belakang kakak ini, sebelumnya di sini ada kerangka vertebrata. Nah, kita lihat vertebrata apa ya? Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya burung merpati, kucing, kemudian ular. Ada ular di situ. Nah, kemudian kura-kura. Nah, ini tulang belakang tuh, nah, perhatikan kucing, di atas punggungnya itu tulang belakang. Hewan yang memiliki tulang belakang. Kebalikannya, invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Nanti kita lihat contohnya seperti moluska atau keong. Nah, kita lihat kerangka. Ada 4 kerangka di sini. Nah, pertama ada badak Sumatera. Badak Sumatera ini asli, sudah diawetkan, dan jenis makanannya adalah rumput atau tumbuhan. Kemudian ada harimau Sumatera. Jenis makanannya adalah daging, memiliki gigi taring yang berfungsi untuk merobek daging atau mencabik-cabik mangsa. Kita lihat yang aslinya. Kemudian ada anoa dari Sulawesi, seperti kambing ya. Ada tanduknya lurus, runcing. Kemudian ada tapir dari Sulawesi juga. Nah, ini tapir unik, warnanya ada 2. Yang depan hitam, yang belakangnya putih. Ya, seperti itu tapir. Nah, kita lihat salah satu satwa yang dilindungi. Nah, di sini adalah contoh satwa yang dilindungi. Ada orangutan, ada komodo, ada tapir, kemudian ada apa lagi? Banyak ya. Nah, perhatikan, ini salah satu contoh satwa yang dilindungi. Ada banteng juga. Nah, ini sini ada orangutan di atas. Itu tapir yang tadi ya. Warnanya ada 2. Nah, seperti ini. Nah, ini ada orangutan. Ini salah satu satwa yang dilindungi. Baik teman-teman, kita lihat ruang mamalia. Sekarang kakak berada di ruang mamalia. Nah, kita lihat bekantan. Bekantan merupakan hewan primata. Jenis makanannya adalah pisang, buah pepaya, kacang-kacangan, dan sejenis yang lainnya. Omnivor. Nah, ini jantan. Hidungnya mancung, agak panjang ke bawah. Ya, ini yang jantan dan memiliki ekor yang panjang. Nah, bekantan satu keluarga dengan orang utan. Ya. Kemudian ini ada yang betinanya. Nah, ada anaknya juga ya. Ini asli. Semua mamalia asli, termasuk burung tadi. Ya. Kita lihat orang utan. Nah, ini satu keluarga dengan bekantan. Sama-sama dari Kalimantan, asli Indonesia. Orang utan ini pemakan segala, omnivora. Usianya bisa mencapai hampir 60 tahun. Ya, bisa kurang, bisa lebih. Hampir sama dengan manusia. Kalau orang utan tidak memiliki ekor. Nah, ada anaknya. Jadi sering menggantung di atas pohon juga ya, untuk mencari makan tentunya. Orang utan ini statusnya dilindungi sama dengan bekantan. Jadi hampir punah ya. Nah, kita lihat badak Jawa yang besar, sebelah kanan saya. Ini namanya badak Jawa. Badak Jawa culaknya 1. Nah, ini culak. Salah satu perlindungan dirinya akan menggunakan cula. Ya, badak Jawa ini ditemukan tahun 1914. Jadi badak yang nyasar dari ujung kulon. Ya, ini yang jantan. Dibawa ke sini menggunakan sejak zaman Belanda ya, kereta dulu. Kalau dulu kan keretanya kereta batu bara, bukan seperti sekarang. Tahun 1934.
Jadi 2 ton lebih beratnya ya. Nah, ini makanannya adalah tumbuhan. Ya. Baik, kita lihat kera terkecil di dunia atau kera buku ya, kita lihat. Tarsius. Nah, Nah, ini adalah kera terkecil. di dunia. Paling besar ini ya. Nah, jadi beda dengan kera yang lain suka memakan buah pepaya, pisang. Kalau kera ini lebih memakan serangga. Hampir punah dan dilindungi. Nah, kita lihat di bawahnya ada rase. Rase ini mau memangsa ya. Nah, ini sejenis semacam musang. Ya, rasu. Seperti ini. Baik, teman-teman. Kita lihat kelinci hutan. Di sini ada kelinci juga ya. Nah, pernah memakan daging kelinci? Namun ini adalah kelinci hutan yang hidupnya liar. Ya jelas di hutan. Ya, makanannya adalah tumbuhan atau jenis sayuran. Nah, kita lihat noktiak atau landak atau adanya di Papua ya. Nah, ovovivipar, bertelur tapi beranak atau menyusui. Ketika bertelur, telurnya akan disimpan di dalam kantung. Ada kantungnya di bawah, ya, tapi tidak kelihatan. Ketika bertelur, telurnya akan disimpan di dalam kantung, kemudian menetas dan menyusui. Salah satu perlindungan dirinya akan mengeluarkan duri. Nah, durinya ini tajam adik-adik. Nah, kita lihat mulutnya seperti corong. Nah, ini sedang mencari makan nih. Terutama makanannya adalah sejenis serangga seperti semut dan serangga lainnya. Selain serangga, suka memakan cacing, ya. Jadi ini dilindungi, ya. Adanya di Irian Jaya atau Papua sana ya. Nah, ini luwak. Selain memakan buah kopi, luwak tersebut suka memakan buah pepaya. Warnanya agak hitam, kecoklatan. Nah, suka ada di pemukiman warga nih di atas genting. Itu luwak. Nah, selain luwak, di sini ada musang. Nah, musang ekornya agak panjang. Ini sudah tua juga musang di sini. Tahun 1912. Sejak zaman Belanda. 1912 ya. Ini masih awet. Sisanya hanya perawatan. Jadi penggunaan borak cukup 1 kali. Nah, kita lihat terenggiling. Terenggiling kalau kita perhatikan bersisik seperti buah salak ya. Nah, perhatikan bersisik. Kalau kita pegang itu keras. Nah, salah satu perlindungan dirinya akan menggulung atau membulat seperti bola. Nah, itu menggulung membulat seperti bola. Itu merupakan salah satu perlindungan dirinya. Ketika ada musuh atau mau dimangsa, akan menggulung seperti itu. Terenggiling ini dilindungi, teman-teman. Artinya tidak boleh dipelihara sembarangan, ya. Kemudian populasinya tinggal sedikit. Nah, ini baru landak. Jadi memiliki duri. Salah satu perlindungan dirinya akan mengeluarkan durinya. Ya, ada anaknya juga di sini. Nah, anaknya palsu. Maaf, asli. Matanya yang palsu. Nah, sekarang kita lihat bajing, ya. Nah, bajing sebenarnya tidak bisa terbang. Hewan tersebut akan naik ke atas pohon, kemudian melayang, ya. Kemudian melayang. Jadi bajing tersebut adalah melayang. Itu selaput, bukan sayap. Makanannya apa ya? Sejenis kelapa, buah kelapa. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat kalong. Beda ya dengan kelelawar. Kalong lebih besar, menggelantung di atas pohon. Hewan ini
nokturnal, artinya aktif pada malam hari. Kalau di siang hari tidur. Tidurnya bagaimana? Nah, seperti ini, akan menggantung di atas pohon, ya. Cenderung kalong, tidak bisa tidak memiliki lubang pembuangan kotoran. Jadi akan mengeluarkan melalui mulutnya. Ya, kotorannya itu akan dikeluarkan melalui mulut, bukan anus ya. Jadi tidak memiliki pembuangan seperti hewan-hewan lainnya. Nah, kalau kita perhatikan mukanya seperti anjing ya. Nah, ini asli tentunya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat hewan yang besar. Ada banteng. Yang putih banteng betina. Yang hitam banteng jantan. Ini salah satu contoh hewan marga satwa yang ada di ujung kulon. Kelihatan kayak sapi, tapi yang membedakan adalah tanduknya agak melengkung. Nah ini, perhatikan. Nah ini adalah banteng betina. Kemudian ada burung jalak di atas punuknya, itu menandakan simbiosis, mutualisme, Sama-sama saling menguntungkan. Ya, sama-sama saling menguntungkan. Sedang memakan kutu. Kemudian ada biawak. Nah ini ada biawak. Perhatikan. Satu keluarga dengan komodo. Varanus salvator. Nah selain itu ada babi hutan yang sedang memakan kotorannya sendiri. Jadi ketika makanannya nggak ada, babi hutan tersebut akan memakan kotoran sendiri. Nah kemudian ada anaknya, perhatikan. Anaknya warnanya bergaris-garis juga ya, coraknya. Namun setelah dewasa akan berubah. Kemudian ada kera. Nah semuanya ini asli sudah diawetkan menggunakan borak. Ini salah satu contoh marga satwa yang ada di ujung kulon. Ya, jadi total semuanya di museum ini adalah ada 954 jenis yang dipamerkan di sini, dan yang palsu adalah ular, ikan, sama katak. Selebihnya asli. Baik teman-teman, kita lihat kucing batu. Nah, kucing batu ini pemakan daging, karnivora. Kenapa dikatakan kucing batu? Ketika memangsa, hasil buruannya itu akan dimakan di atas batu, sehingga dikatakan kucing batu. Kucing tersebut berasal dari Sumatera. Nah, perhatikan kayak macan tutul. Postur tubuhnya bisa lebih besar dibandingkan dengan kucing biasanya. Ya, hewan tersebut buas, memiliki cakar yang tajam dan memiliki taring. Matanya palsu ya. Jadi sebenarnya tidak 100% asli. Yang asli itu kulit, tulang tengkorak kepala, sama tulang kaki. Nah, digantilah dagingnya dengan badan tiruan dari sabut kelapa. Nah, kita lihat macan dahan. Sering di atas dahan. Jadi ketika memburu, hasil buruannya akan dimakan di atas dahan. Nah, ekornya panjang juga. Nah, perhatikan. Coraknya unik ya. Nah, ekornya agak panjang. Ini merupakan hewan pemangsa, hewan predator, seperti harimau Sumatera. Kita lihat harimau Sumatera. Nah, ini harimau Sumatera, tiga-tiganya asli. Ada yang namanya harimau Bali, sudah punah. Sudah tidak ada satupun yang tersisa di Indonesia. Harimau tersebut memiliki gigi taring. Kemudian kalau lidahnya palsu. Nah, gigi taring kita lihat fungsinya untuk merobek daging atau mencabik-cabik mangsa. Nah, perhatikan. Nah, ini gigi taringnya asli. Kalau matanya palsu. Wah, serem ya. Kemudian ada rusa di bawah tuh. Nah, itu sedang dimangsa ya. Jadi jenis makanannya adalah daging, terutama suka memangsa rusa juga. Nah, seperti ini ya. Nah, gigi taringnya di atas 2, di bawah 2.
Nah, ini untuk merobek daging atau mencabik-cabik mangsa. Nah, sekarang kita lihat kuskus. Kuskus ini adalah hewan pemalu. Nah, ini makanannya buah-buahan juga. Ada buah-buahan tuh yang warnanya merah. Nah, ya, cenderung kuskus ini binatang pemalu. Ya, kalau kita pegang ini permukaannya, bulunya atau rambutnya kasar. Nah, berekor juga ya. Nah, sekarang kita lihat meong congkok. Satu keluarga dengan kucing, harimau, ya, namanya meong congkok. Seperti apa tadi ya, kucing batu. Satu keluarga. Nah, ini adalah betina dan jantan. Ya, meong congkok namanya. Pemakan daging. Nah, kita lihat kucing akar. Nah, ini habitatnya di hutan mangrove. Hutan mangrove itu adalah hutan bakau. Kesehariannya sering di atas akar, sehingga dikatakan kucing akar. Ini sedang mencari makan, terutama ikan yang ada di bawah akar tersebut. Kemudian ada kepiting yang kecil, ya. Kalau kita lihat seperti macan tutul, padahal ini bukan. Ini adalah kucing akar, hampir sama postur tubuhnya seperti kucing batu, ya. Baik adik-adik, di sini ada sero. Pernah melihat sero? Nah, ada yang sedang menyusui. Sero di sini suka memangsa ikan. Nah, itu ada belut. Nah, perhatikan ada belut. Nah, ini belut ya. Jadi mau dimangsa oleh sero tersebut. Kalau belut masuknya ke kelompok fishes atau ikan. Baik, sekarang kita lihat rusa dan ajag. Nah, ini semacam anjing, ya anjing serigala ya, semacam anjing serigala ya. Nah, ini mau memangsa rusa. Nah, rusa besar, lebih besar pada, memiliki tanduk panjang dan bercabang. Kalau rusa pemakan tumbuhan, kalau ajag ini memakan daging. Nah, sekarang kita lihat beruang. Nah, beruang. Beruang ini sedang mencari makan, nah, terutama suka mencari makan apa ini? Nah, di batang pohon yang sudah membusuk nih, suka ada ulat sagu. Tahu ulat sagu? Yang nantinya akan berubah menjadi kumbang. Nah, mencari makan larva ulat. Nah, di situ ya, cari dan dimakan nantinya. Kemudian ada binturung, berasal dari Sulawesi, berkumis seperti kucing. Nah, binturung ini sejenis seperti musang. Warnanya agak hitam dan kecoklatan. Dilindungi dan jarang ditemukan. Biasanya suka di atas pohon. Nah, seperti ini, di atas dahan. Ya. Kemudian lihat ada kepala. Ada kepala gajah, banteng, badak Jawa dan Sumatera. Kemudian ada babi rusa dan kambing. Itu hampir semuanya asli, tapi ada yang palsu seperti badak Jawa dan Sumatera. Kiri kanan tuh yang di bawah, dua-duanya palsu. Selebihnya asli. Nah, kita lihat macan tutul. Nah, teman-teman, ini adalah macan tutul. Hewan pemangsa, satu keluarga dengan harimau Sumatera, kucing akar, kucing batu, kemudian apalagi tadi? Kucing peliharaan juga ya. Nah, ini macan tutul, warnanya perhatikan, tutul-tutul. Ini mau memangsa rusa. Nah, ada rusa di sana. Maaf, bukan rusa, ini adalah kijang. Nah, tanduknya ada, tapi tidak seperti rusa ya. Nah, ini adalah kijang. Kalau kijang pemakan tumbuhan. Nah, baik teman-teman, sekarang kita lihat
ruang reptil, di mana ruang reptil di sini hampir semuanya asli. Nah, kita lihat kura-kura. Nah, kura-kura ini habitatnya adalah di air tawar. Lehernya agak pendek, kemudian bagian kakinya itu tidak memiliki selaput. Kura-kura ini bertelur, ya. Sama-sama memiliki tempurung seperti batok kelapa ya, keras itu. Nah, selain kura-kura, di sini ada penyu. Kalau penyu, lehernya agak panjang, kemudian di bagian kakinya memiliki selaput. Nah, fungsi selaput di situ adalah untuk berenang. Ya, berenang. Nah, penyu ini akan bertelur dan telurnya itu akan dikubur di bawah pasir. Selama kurang lebih 2 minggu akan menetas, kemudian akan berubah menjadi semacam tukik ya, penyu kecil. Nah, seperti itu. Kita lihat ular. Di sini ada ular bandotan yang hijau. Ciri-ciri ular yang berbisa dilihat dari ada yang kepalanya segitiga. Perhatikan kepalanya segitiga. Nah, itu beracun. Nah, ular ini terbuat dari gipsum. Ya. Kenapa? Karena kalau daging dikeluarkan akan merusak kulit atau sisik. Jadi ular ini tiruan terbuat dari gipsum. Nah, perhatikan kepalanya segitiga. Ini ular Viverrucelli, ya. Salah satu jenis ular yang berbisa atau beracun. Kemudian di sampingnya ada ular apa nih? Nah, ular gadung, warnanya hijau. Suka ada di atas pohon ini. Kepalanya masih segitiga tuh. Kemudian ada ular cabai. Ular cabai ini kecil-kecil mematikan. Warnanya sebenarnya agak merah seperti cabai. Kemudian panjangnya seperti bisa 2 kali lebih dari cabai. Ya, kecil, bentuk ininya seperti cabai ya. Nah, kita lihat kepiting raksasa, sumbangan dari Jepang. Selebihnya asli Indonesia, terkecuali kepiting raksasa ini sumbangan dari Jepang, namanya kepiting raksasa. Ini hanya ada di Jepang, di Indonesia tidak ada. Nah, kita lihat ular kobra. Ada ular kobra di sini ya. Nah, warnanya ular kobra tersebut adalah agak coklat. Panjangnya bisa mencapai lebih dari 2 meter juga ya. 3 meter, 4 meter bisa ya. Nah, ini berbisa, bisa menyemburkan bisanya kalau merasa terancam. Kemudian ada ular senduk. Nah, pasti nyangkanya kita ini adalah ular kobra. Padahal ini adalah ular senduk. Satu keluarga dengan ular kobra. Nah, warnanya agak hitam. Selain ular ini, ada yang namanya ular elang. Ular elang bisa mematikan 50 orang dalam sekejap. Ya, warnanya agak hitam krem. Kemudian ada ular weling juga. Nah, ada yang warnanya hitam putih. Nah, ini sama-sama berbisa beracun, bisa mematikan 50 orang dalam sekejap. Baik teman-teman, sekarang kita lihat komodo. Nah, ada di dinding. Ini adalah komodo, ditemukan tahun 1912 nah ini berasal dari NTT. Komodo, Paradus komodoensis nama latinnya. Cenderung hewan ini adalah menyendiri. Jenis makanannya adalah daging. Ya, sama dengan biawak. Satu keluarga. Nah, kita lihat biawak ada di ujung. Nah, Paranus salvator. Biawak di sini adalah satu keluarga dengan komodo. Seperti itu ya. Pemakan daging. Nah, kita lihat ada kotak atau bangkong di situ.
permukaannya yang kasar, suka ada di bawah tanah. Nah, ini bangkong besar, ya bisa mencapai 25 cm, ya, seperti ini. Permukaannya kasar. Nah, ini katak sama, ukurannya hampir sama, 25 cm, dan permukaannya kalau kita pegang itu adalah licin. Suka ada di daun teratai. Nah, tanaman ini ya seperti itu, ada bunga teratainya juga. Nah, seperti ini ya jenis makanannya, serangga atau ikan-ikan kecil lainnya. Kita lihat hewan berikutnya. Nah, di sini ada ular sanca. Di mana ular sanca di sini adalah palsu, terbuat dari gipsum. Ular sanca ini palsu tentunya, tidak berbisa, tapi memiliki otot yang sangat kuat untuk melumpuhkan mangsanya. Bagian kepalanya tidak segitiga, nah seperti ini, agak lonjong panjang ya, tapi memiliki otot yang sangat kuat. Nah, baik teman-teman, sekarang kita lihat serangga. Kita lihat kalima. Nah, di mana kalima di sini adalah sejenis serangga yang kamuflase, bisa meniru warna daun jambu yang kering. Nah, seperti ini. Biasanya suka ada di pohon daun jambu yang kering, di pohon jambu biji ya. Nah, ini kalima. Mana? Nah, ini suka mau makan daun. Nah, yang di atas itu kupu-kupu yang bisa meniru daun jambu yang kering. Selain itu bisa meniru daun jambu yang masih hijau. Nah, seperti itu ya, namanya kalima. Biasanya yang jauh dari redup, yang agak redup dari matahari. Nah, sekarang kita lihat kecoa. Nah, cara pengawetan kecoa, di sini caranya disuntik menggunakan alkohol 70%. Kecoa ini disuntik ya menggunakan alkohol cara pengawetannya. Nah, kita lihat ada kamper. Kamper tersebut fungsinya supaya tidak ada semut yang masuk ya. Baik teman-teman, sekarang kita lihat kupu-kupu. Nah, salah satu kupu-kupu yang terkenal di dunia namanya papilio. Ya. Nah, ini terkenal di dunia. Warnanya ada yang hitam, kemudian ada biru langit. Nah, ini kemudian agak seperti tanduk ke bawah tuh. Yang atas panjang, memiliki tanduk ke bawah. Nah, ini adalah kupu-kupu bisa membantu untuk penyerbukan tanaman. Baik teman-teman, sekarang kita lihat ikan. Nah, di sini ada ikan. Di mana ikan di sini ada 55 jenis. Semuanya adalah palsu, terbuat dari gipsum. Ada ikan pari kita lihat. Nah, salah satu perlindungan dirinya akan menggunakan ekornya. Selain ikan pari, di sini ada ikan mas, sudah nggak asing lagi. Ikan mas. Nah, ini palsu ya, terbuat dari gipsum. Kemudian di sini ada belut juga ya. Nah, belut di sini habitatnya biasanya di sawah. Ya. Jadi memiliki protein yang sangat tinggi. Baik teman-teman, sekarang kita lihat moluska atau keong. Kita lihat keong gondang. Nah, di sini ada keong gondang. Atau yang sering kita kenal adalah cucut. Proteinnya tinggi sekali. Habitatnya biasanya di pesawahan. Ya, selain itu ada keong murbei. Kenapa dikatakan keong murbei? Karena telurnya seperti buah murbei. Sehingga dikatakan keong murbei. Atau keong mas, karena warna cangkangnya itu seperti mas, warna mas ya. Nah, ini hanya cangkangnya saja yang dipamerkan di sini. Kemudian telurnya juga asli. Kemudian ada keong laut yang berbisa. Nah, ini lonjong kotak-kotak seperti ini. Ada yang kotak-kotak sebelah kiri.
Itu berbisa artinya mematikan. Keong laut yang berbisa. Hati-hati kalau kita main ke laut, jangan sembarangan ngambil keong, ada yang beracun atau berbisa. Baik teman-teman, sekarang kita ke paus biru. Nah, paus biru di belakang kakak ini adalah asli. Paus biru ditemukan mati terdampar di pinggir pantai, yaitu Pantai Pamengpeuk, Garut pada tahun 1916. Kecuali ekornya, karena ekornya itu adalah tulang rawan, cepat busuk, dibuat tiruannya dari fiber. Memiliki panjang 27,25 meter. Nah, ini tulang bagian ekornya. Nah, ini hingga ke kepala itu asli. Panjangnya 27,25 meter. Bahkan menurut para peneliti, ada yang lebih panjang dari ini, 30 meter, keadaannya masih hidup sampai sekarang. Ini di perbatasan Samudra Hindia ditemukannya. Pantai Pamengpeuk, Garut, masih Jawa Barat. Nah, ketika lahir, anaknya mencapai 7 meter. Jadi termasuk hewan mamalia, hewan menyusui, ya. Jadi bukan dikatakan ikan. Ini adalah paus biru menyusui ketika lahir mencapai 7 meter. Dan dibawa ke Bogor menggunakan kereta batubara selama 44 hari, tiba di museum, kemudian disusun kembali. Nah, paus biru ini tidak bergigi, tapi memiliki balen. Balen itu fungsinya untuk menyaring makanan. Nah, kita lihat balen di sini. Nah, balen ini untuk menyaring makanan, adanya di belakang langit-langit mulut. Nah, seperti ini kiri dan kanan. Balen tersebut adalah asli. Nah, langit-langit mulut ya. Nah, ini balennya asli. Nah, seperti sapu lidi. Nah, ini adalah untuk menyaring makanan karena tidak bergigi, disaringlah oleh balen tersebut. Jenis makanannya apa ya? Plankton, udang, kemudian hewan ikan kecil lainnya. Baik teman-teman, ini adalah ruang terakhir. Kita sudah keliling ke ruang burung, kemudian mamalia, reptil, amfibi, serangga, ikan, moluska, dan terakhir di kerangka paus biru. Jika ada pertanyaan, silakan. Teman-teman bertanya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Aku boleh tanya nggak? Boleh sebutkan nama. Abigail dari kelas 8. Ya. Pertanyaannya Kalau apa? kan hewan semuanya diawetin terus dimasukin ke dalam kaca kayak tadi. Nah itu Ya. temuinnya mereka pas mati terus dibawa atau gimana? Terus mereka masih bau nggak kalau ditaruh di situ? Jadi macam-macam ya, ada yang sudah mati. Nah, kebanyakan hewan di sini sudah mati, kemudian diawetkan di sini. Jadi dipamerkan di kaca itu, di dalam kaca atau diorama, itu sudah tidak bau bangkai. Karena kan yang membuat busuk itu, bau bangkai itu adalah daging, dan kulitnya sudah diawetkan, jadi sudah tidak bau bangkai. Paling kalau dibuka, itu bau kamper. Karena fungsi kamper di situ, supaya tidak ada semut yang masuk. Jadi awalnya sudah mati, kemudian diawetkan, hanya kulit yang diambil, tulang tengkorak kepala sama tulang kaki, kemudian diawetkan menggunakan borak, dan tidak menyebabkan bau bangkai. Seperti itu. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Sebutkan namanya. Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Ada pertanyaan? Atau bisa di chat di sini ya? Ini yang Abigail ya, yang barusan. Oh, bagaimana cara pengawetannya? Ya, yang tadi saya Yang catat. tadi ya? Yang tadi, Pak. Masih yang tadi ya, cara pengawetannya belum saya jawab.
Jadi cara pengawetannya awalnya sudah mati ya tadi ya, dagingnya harus dikeluarkan, kemudian kita awetkan menggunakan borak di bagian kulit dalam, dan sebagai pengganti daging dibuatlah badan tiruan dari sabut kelapa yang diikat menggunakan benang, dimasukkan serta dijahit kembali. Seperti itu cara pengawetannya. Matanya ya palsu, terbuat dari resin. Ada lagi Oh. pertanyaan? Thank you, Kak. Kak, saya mau tanya, Kak. Ya silakan sebutkan namanya. Saya Maraven dari 8 Wagner. Ya. Saya mau tanya, Kak. Kalau misalnya yang tulang-tulang itu, Kak, cara ngawetnya itu diolesin atau dibiarin gitu aja, Kak? Terus kan itu kan di ruang terbuka, Kak. Nggak takut Ya. dimakan semut atau binatang-binatang kecil, Kak, gitu, Kak. Ya, oke, terima kasih. Bagus pertanyaannya ya. Jadi kalau untuk pengawetan tulang, kita awalnya menggunakan formalin, direndam dulu 4%, kemudian dikeringkan, direndam lagi menggunakan alkohol selama kurang lebih 1 jam, menggunakan alkohol, presentasinya 70%. Nah, setelah itu dikeringkan, kemudian dilapisi pelindung. Seperti kalau kayu menggunakan pelitur, nah ini pun sama menggunakan pelindung khusus supaya tidak dimakan rayap nantinya, ya seperti itu. Kemudian dipelihara, dirawat, debu-debunya dibersihkan, menggunakan vakum, ya kemudian menggunakan semir kulit juga biar mengkilat. Jadi sudah ada pelindungnya ya, seperti kerangka paus biru ini, ya sudah terlindungi nih, jadi tidak akan dimakan rayap. Sebenarnya tulang itu akan awet secara alami tanpa menggunakan pengawet. Tapi lebih bagusnya menggunakan pengawet. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Aku mau tanya dong. Ya silakan sebutkan namanya. Nama saya Nadia. Ya, Dari Nadia. ada nggak sih hewan yang pengawetannya prosesnya paling susah untuk diawetin? Oh, Terus berapa lama jangka waktu buat pengawetan? ya. Jadi yang paling susah ini tentunya hewan-hewan yang paling besar. Ya, seperti badak, kemudian banteng, termasuk paus biru ini. Dan memerlukan waktu itu bisa hampir beberapa bulan, hitungan bulan ya. Beda dengan hewan-hewan yang kecil, 1 hari 2 hari langsung jadi. Kalau yang besar itu membutuhkan waktu beberapa bulan, itu sangat sulit tingkat pengawetannya. Karena kita kalau yang besar itu membuat kerangka dari kayu dulu, dilapisi sabut, dan dilapisi gipsum. Nah, itu cara pengawetannya seperti itu. Beda dengan hewan yang kecil, hanya menggunakan sabut kelapa. Jadi tingkat kesulitannya hewan-hewan yang besar cukup rumit. Ya, seperti itu. Satu pertanyaan lagi mungkin ya? Ayo, tanya silakan. Ya. Kapan lagi nih ke kebun raya? Ya, kapan lagi ke kebun raya? Nanti bisa berkunjung. Mudah-mudahan pandemi ini setelah pandemi berakhir bisa berkunjung ke kebun raya dan museum. Oh, Kak, ini ada nanya, Abigail nanya lagi. Kak, itu Abigail organ nanya dalamnya dibuang atau bagaimana, Kak? Bagian dalamnya itu seperti daging, organ dalam, tentunya tidak digoreng, tapi dibuang, dikubur ya, karena sudah busuk, dikubur di bawah tanah tentunya ya. Seperti itu. Nah, oke tidak ada ya. Baik teman-teman, ini ruang terakhir. Ada lagi mungkin? Satu kali lagi? Oh, ini satu lagi, Maraven lagi. Oke. Apa ini Kak? Saya juga mau tanya, menurut Kakak binatang apa yang paling susah didapat dan yang paling berharga? Sebenarnya binatang di sini semuanya paling berharga. Cuman yang susah didapat itu adalah satwa-satwa yang dilindungi, kemudian satwa yang langka. Itu sangat susah sekali ya didapat. Kenapa dipamerkan di sini? Karena kan ini lembaga resmi. Jadi fungsinya sebagai ilmu pengetahuan. Ya, tentunya kita rawat dan dijaga di sini, dilestarikan untuk menambah wawasan, tentunya ilmu pengetahuan. Jadi kembali lagi di sini, semuanya paling berharga
dan yang susah didapat hampir semuanya, terutama satwa yang dilindungi. Ada lagi? Kak, saya mau tanya, di sini sudah ada semua spesies. Nah, spesies di sini yang belum ada adalah, pernah mendengar dulu waktu viral tomcat? Nah, di sini belum ada di museum ini. Tapi tomcat ada di pusatnya. Tentunya di LIPI Cibinong, kita kan di bawah bidang zoologi. Kalau di pusatnya di Cibinong ada yang namanya tomcat. Kalau di sini belum dipamerkan. Kak, ada nggak kendala dalam pengawetan hewan? Terus pengawetan itu butuh uang yang banyak nggak sih? Ya sebenarnya perawatan terkait dengan keuangan. Kendalanya, kalau tidak ada bahan, apa yang mau dirawat? Ya kan? Kemudian, yang sederhana aja ya, kalau misalkan ada debunya, kita menggunakan kuas. Tapi kalau misalkan ada jamur, itu kan harus menggunakan alkohol. Kita membutuhkan bahan alkohol. Kalau bahannya nggak ada, ya kita seadanya aja. Nah, terkait dengan keuangan juga, ya alhamdulillah sih selama ini kita perawatan lancar. Dan alhamdulillah tidak ada kendala. Ya, terima kasih. Ya. Baik teman-teman, waktunya mungkin habis ya. Nanti bisa berkunjung ke kebun raya dan museum zoologi. Ingat ya, jaga protokol kesehatan dan selalu pakai masker. Kita berkunjung ke kebun raya menggunakan masker. Kemudian pakai ini ya, hand sanitizer ya. Oke, semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kakak undur pamit, sampai jumpa lagi. Semoga kita ketemu kembali. Sebelumnya kita sesi foto bersama. Foto dulu kali Kak. Foto dulu ya.